kita semua yang hadir juga harus aktif melayani Tuhan dengan apa? Pujian kita, dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Siapa anak muda? Kita anak muda kan Kak King? Oke, puji nama Tuhan. Malam hari ini terima kasih ya buat Kak King yang udah mempercayakan buat Kak Alpen memutarkan kebenaran firman Allah. Dan ya jujur, ganteng kan? Itu bukan pacar ya, itu mantan pacar. Nah, oke. Itu mantan pacar sekarang jadi istri. Jadi ya puji nama Tuhan, hari ini saya memberitakan kebenaran firman Allah. Dan saya percaya ini kesempatan untuk kita memberitakan firman Allah, pergunakan sebaik-baik. Karena apa? Ini tugas kami, ya kan? Ini tugas kami. Nah hari ini ya jujur hari ini saya ingin membagikan hal ini ya. Karena beberapa waktu yang lalu ketika kami sharing di rumah, ya. Di rumah kami sharing hampir tiap malam, kami sharing, kadang pagi sharingnya, kadang juga malam. Kami sharing di rumah firman Tuhan, kami baca kitab Yohanes pasal ke-14. Dan di situ 13 ya. Di situ saya menemukan banyak hal yang luar biasa dari Tuhan. Oke? Tapi yang kita baca, kita buka Alkitab kita semua. Bawa Alkitab kan? Bawa Alkitab kan? Saya juga bawa Alkitab. Oke. Yohanes pasal 13. Kita nggak baca dari ayat yang pertama, tapi kita mulai baca dari ayat yang ke-11. Ya. Yohanes 13 sudah dapat? Yohanes 13 dari ayat 12 ya Ray. Dari ayat 12 kita baca sampai ayat 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, saat sesuatu memberkati kehidupan kita, mari sama-sama teriakan amin. Ya, kenapa saya harus katakan gini? Karena dengan meneriakkan amin membangkitkan iman kita kembali. Ya kan? Jadi bukan sekedar amin-amin saja, tidak. Saat kita mendengar firman Tuhan, membaca kebenaran firman Allah, dan itu membangkitkan iman kita, itu memberkati kita bagi kita, mari teriakan amin. Jangan malu. Ya, jangan malu dan jangan apa ya? Jangan grogi gitu. Ingat, lakukan apa yang sesuai dengan imanmu gitu. Oke? Kita baca sama-sama ya. Agak panjang sih. Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama 1 2 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka aku pun, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Oke. Dikatakan gini bahwa berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau kita baca ayat ini, membaca kisah ini, di mana kisahnya Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Ya kan? Ya pernah nggak kita ngalamin hal seperti ini? Membasuh kaki, ya kita dibasuh kaki atau kita membasuh kaki. Ya dalam ceritanya ini Tuhan Yesus, ya saya mau katakan gini, Tuhan Yesus mau merendahkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. Karena berbicara tentang pembasuhan kaki, berbicara tentang melayani, berbicara tentang apa? Kerendahan hati gitu ya kan. Jadi banyak hal nih, ya langsung ya, sudah langsung tayangkan ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi gini, banyak hal yang saya pelajari waktu saya membaca kitab ini, jujur saya sangat digerakkan, saya sangat diberkati firman Tuhan. Karena apa? Banyak orang Kristen zaman sekarang sudah hampir lupa dengan tugasnya sebagai seorang Kristen.
Banyak orang Kristen zaman sekarang sudah hampir lupa hidup kekristenan itu seperti apa. Ya kan? Banyak orang muda Kristen sekarang pun saya mau katakan KTP-nya Kristen, enggak ngikutin sih ya, enggak ngikutin sih. KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya kayak iblis gitu. KTP-nya Kristen, kelakuannya kayak iblis. Bukan cuma itu saja, sudah suka mabuk-mabukan, tapi jujur loh ya, saya sedikit ada sedikit agak respect lah sedikit sama orang-orang kita yang kantong-kantong Kristen, orang Manado, apalagi orang Toraja, orang Batak, meskipun mereka mabuk, ya, meskipun mereka mabuk, masih nyanyi lagu rohani. Jujur, saya lebih respect ini daripada orang-orang Kristen yang katanya rajin ke gereja, tapi lagunya lagu dunia. Jujur, kenapa? Meskipun mereka mabuk masih ingat Tuhan. Serius, meskipun mereka mabuk masih ingat tuh Tuhan. Meskipun lagi minum nih, wah, tiba-tiba angkat lagu di tengah ombak, keren kan lagunya. Di endingnya, Yesus perhatikan kehidupan manusia, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Katanya penyesalan dosa, putar lagi. Saya masih respect dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Meskipun mereka mabuk, mereka masih ingat Tuhan. Bahkan saya tanya, kenapa mabuk? Tahukah mabuk itu dosa? Tahu sih dosa, tapi mau diapa? Hobi katanya. Jujur, daripada orang-orang Kristen, maaf ya, firman Allah katakan banyak orang Kristen yang munafik. Ya, saya di sini enggak, amin. Banyak orang Kristen yang munafik. Mengapa saya katakan demikian? Banyak orang Kristen tahu firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab katanya, rajin baca Alkitab. Tetapi banyak orang Kristen pun tidak melakukan kebenaran firman Allah. Yang katanya rajin tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan beberapa hal ya. Pembacaan kita tadi tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Satu hal yang pertama yang memberkati saya tentang pelayanan. Ya kan? Tentang pelayanan. Klik tolong langsung. Nah, saya katakan gini, hidup kekristenan kita tidak hanya kita bertobat, meninggalkan kedagingan dan dibaptis, tidak sampai situ. Siapa sini sudah dibaptis? Sudah ya, semua ya. Siapa yang belum? Ada yang belum dibaptis? Nah, tunggu ya. Kapan? Siapa mau dibaptis nanti ya. Jadi kekristenan kita tidak cukup hanya bertobat, meninggalkan kedagingan. Ya seperti kalau kita di tabernakel, tolong gambar tabernakelnya ditampilkan. Nah, perhatikan ya, gambar tabernakel. Bertobat itu masih ada di pintu gerbang. Tidak bentar ya. Oke, saya tunjuk ya. Bertobat itu masih sini. Menerima Yesus selamat yang hidup itu masih sini. Pintu gerbang. Ya kan? Masuk ke dalam. Mesbah korban bakaran berbicara tentang apa? Membakar daging. Meninggalkan hidup kita yang lama. Itu ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan bicara tentang apa? Baptisan air. Ya, saya rasa kita semua sudah mengalami hal ini. Terus kita naik ke atas sampai di pintu kemah berbicara tentang apa? Ada masih ingat? Kepenuhan roh. Dan setelah itu di dalamnya kita masuk ke dalam, itu kita melayani, pelayanan. Di dalam apa? Persekutuan dengan Tuhan, di dalam apa? Dalam ibadah. Berbicara kekinian. Bersekutu dengan firman Allah tentang meja roti. Dan bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Itu tentang mesbah dupa. Jadi saya mau katakan gini, hidup kekristenan kita tidak cukup hanya bertobat, meninggalkan kedagingan kita, dan dibaptis, tidak cukup sampai situ. Karena apa? Masih ada tingkatan demi tingkatan yang harus kita lalui. Hidup kita pun harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Hidup kita harus penuh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan gini,
Aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Nah, saya mau katakan gini ya, saat kita bertobat di pintu gerbang, saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ingat, baru dimateraikan, baru dikasih tanda, oh ini milik Kristus. Ya, saat kita percaya Yesus, kita kasih tanda, ini milik Kristus, ini alatnya Tuhan nih. Nah, yang ganteng seperti ini alat Tuhan ini, ya kan? Saat kita percaya, kita dimateraikan, tapi tidak cukup hal itu. Kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kisah 101 ayat 8 katakan gini, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Bulan ini tema kita tentang power, tentang kuasa, tentang kekuatan. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita semua, amin. Kita semua sudah menerima Roh Kudus, amin. Amin. Ingat, saat kita penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa dalam hidup kita. Kuasa seperti apa? Sangat banyak. Salah satunya kuasa yang kita pergunakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah kuasa untuk apa? Kita dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu kuasa. Dan saya percaya kita semua tempat ini sudah menerima kuasa itu. Amin ya. Kita semua tempat ini sudah menerima kuasa itu. Saat kita percaya, kita hidup dalam Tuhan, kita menerima kuasa. Nah setelah itu apa? Kita melayani. Ingat, mengapa kita harus melayani? Kan sudah ada orang lain nih. Udah ada Kak Ekeng, udah ada Deo, udah ada Kak Nopen, udah ada Kak Ika. Terus kami untuk apa lagi pelayanan? Kan sudah ada mereka. Kan sudah ada yang jago-jago. Enggak, saya mau katakan gini, setiap kita harus melayani. Mengapa? Yesus pun, tolong klik. Nah, kenapa? Pertama langsung, kayaknya perlu pointer nih. Kak Punti pointer kan langsung sendiri nih. Lanjut. Mengapa? Lanjut. Nah, pertama ini, Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita, amin. Amin. Mengapa kita harus melayani? Kenapa? Yesus sendiri, ingat, aku datang untuk apa? Kata Yesus, aku datang untuk apa? Melayani. Siapa yang ingin terbesar dalam kerajaan Allah, dia harus melayani. Karena itu layanilah seorang akan yang lain. Jadi pelayanan, saya mau katakan, pelayanan bukan cuma sekedar kita berdiri di atas mimbar, bukan cuma sekedar ada di atas altar ini, bukan. Pernah saya katakan gini, semua orang dalam ibadah, saya mau tanya dulu, kira-kira yang melayani dalam ibadah itu siapa? Yang pelayanan dalam sebuah ibadah itu siapa-siapa? Ayo, siapa-siapa yang melayani? Worship leader? Oke, betul. Pemusik? Benar. Kalau ada singer. Siapa lagi? Firman? Benar. Tapi saya mau katakan gini, semua orang yang datang dalam ibadah, yang ikut dalam persekutuan ibadah, setiap kita aktif dalam pelayanan. Melayani dengan cara apa? Worship leader melayani Tuhan untuk memimpin pujian. Pemusik melayani Tuhan dengan alat musik yang dia kuasai. Tapi jemaat, kita semua yang hadir juga harus aktif melayani Tuhan dengan apa? Pujian kita, dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan gini, saat engkau memuji Tuhan, saat engkau melayani Tuhan, saat engkau menyembah Tuhan, jangan sampai bukan yang terbaik yang kita persembahkan buat Tuhan. Jangan sampai kita menyanyi hanya cuma karena kita hafalkan lagu itu, jangan. Tapi saat engkau mau memuji Tuhan, puji Tuhan dengan segenap hatimu. Puji Tuhan dengan apa? Dengan seluruh hidupmu. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau katakan gini, kalau dalam pujian kita nggak bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Kita masih beri yang setengah-setengah buat Tuhan. Saya mau katakan, persembahan kita menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Maaf ya. Maaf ya, saya enggak muka mau nakut-nakutin nih. Ingat kisahnya Kain dan Habel? Kain dan Habel. Ingat kisahnya Kain dan Habel?
Junso, siapa Kain, siapa Habel? Ingat kesayangan Habel, mereka mempersembahkan persembahan buat Tuhan, ya kan? Masing-masing mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain yang adalah seorang petani, dia mempersembahkan apa? Hasil pertaniannya, hasil keringatnya, dia mempersembahkan itu. Sedangkan Habel yang seorang gembala, dia mempersembahkan apa? Anak domba yang tambun, yang terbaik dia persembahkan. Dan yang diterima oleh Tuhan yang mana? Yang diterima Tuhan yang mana? Persembahannya siapa? Samuel. Oh, kenapa Samuel ya? Persembahannya Habel. Kenapa persembahan Habel terima? Maaf ya, saya mau katakan di Alkitab nggak ditulis karena Habel mempersembahkan domba. Kalau dibakar tuh baunya harum, makan daging terus. Bukan karena itu. Di Alkitab nggak ditulis itu loh. Tetapi di Alkitab begini, dikatakan bahwa Habel mempersembahkan anak sulung dari domba-dombanya. Sulung berarti sesuatu yang terbaik. Ya kan? Berbicara kesulungan itulah sesuatu yang terbaik. Dia persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang tidak percaya celah, yang paling gemuk, dipersembahkan buat Tuhan. Sedangkan Kain, dikatakan apa? Dia mempersembahkan apa? Firman Tuhan katakan gini, dia mempersembahkan sebagian. Artinya hanya sesuatu hal yang sedikit saja. Tidak sepenuhnya dipersembahkan buat Tuhan. Bukan karena saya pernah dengar kata orang, Kain itu mempersembahkan sedikit saja, udah gitu busuk-busuk, udah layu-layu dipersembahkan buat Tuhan. Enggak ditulis di Alkitab seperti itu. Yang ditulis apa? Hanya sebagian. Enggak sepenuhnya dipersembahkan buat Tuhan. Makanya saya mau katakan, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, kita kembali ya. Mengapa kita melayani Tuhan? Pertama, karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Yang kedua, lamanya melayani adalah perintah. Amin. Melayani adalah perintah. Saya mau katakan melayani itu bukan sekedar undangan. Nah, kami di PS diajarin gini. Firman Tuhan itu bukan undangan tapi perintah. Sama, melayani itu perintah. Maaf ya, terkadang kita diundang untuk melayani di atas mimbar. Karena apa? Di atas mimbar yang melayani adalah orang-orang yang mau hidupnya kudus dan apa? Punya skill. Ya kan? Kan nggak mungkin nih. Junso nggak tahu main keyboard. Naik mimbar main keyboard. Nggak mungkin kan? Tetapi Junso punya pelayanan yang lain. Jujur, Junso punya pelayanan yang lain. Nah, saya mau katakan pelayanannya lebih berharga. Maaf ya, mungkin kalau nggak tahu apa yang dikerjakan Junso. Hari Junso, tenang Hari nanti jangan lupa ya. Loh, apa yang dikerjakan Junso? Hari ini kita beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Karena apa? Ada yang memperhatikan keadaan gereja. Ada yang membersihkan gereja. Kak Ika. Kak Ika bersihkan gereja. Junso mempersiapkan nyalakan AC, nyalakan sistem. Dia lakukan. Itu pelayanan tidak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Tadi di sini ada yang bersihkan gereja, disapu, dipel, susun kursinya. Kita nggak tahu siapa yang kita nggak lihat. Tetapi saya mau katakan apa yang dikerjakan itu saya mau katakan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya kalau mau milih mau milih pelayanan nih, kalau mau milih melayani, mau pilih pelayanan sebagai pengkhotbah atau jadi asar. Gak jujur, kalau saya memilih, saya lebih memilih asar. Kenapa? Asar gampang. Dengan segenap hati, sambut tamu, kasih senyum paling manis. Kan? Suruh masuk, silakan duduk. Sudah. Tahu kita kerjakan dengan segenap hati. Upahnya sama dengan yang khotbah. Di hadapan upahnya sama, cuma berdiri sana senyum-senyum yang manis-manis, mempersilahkan yang datang. Upahnya sama dengan yang khotbah. Upahnya sama. Kalau mau berpelayanan saya memilih di asar. Tapi ingat, masing-masing kita sudah dipercayakan talenta oleh Tuhan. Ingat ya,
Masing-masing kita sudah dipercayakan talenta oleh Tuhan. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Nah, apakah kita sudah mengerjakan hal itu? Makanya saya katakan melayani adalah sebuah perintah. Roma 12 ayat 11 kita buka dulu. Karena saya lama nggak pelayan ya. Sekali-sekali saya pelayan di Pemuda. Hari ini kalau bisa sampai jam 11 malam. Boleh kan Kak Geng? Boleh. Nggak ada janji kan? Nggak ada janji ketemu sama. Oke, Roma 12 ayat 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerjanya kerajinan kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini perintah buat kita. Amin. Jangan biarkan kerajinan kendor. Jangan biarkan persoalan yang sepele. Jangan biarkan persoalan menghalangi kita melayani Tuhan. Amin. Jangan biarkan gini, saya sering katakan gini. Jangan korbankan Tuhan hanya karena persoalanmu yang sepele. Maaf ya. Jangan korbankan Tuhan hanya karena persoalan sepele yang sedang kamu alami saat ini. Karena gini, kalau kamu berkorban untuk Tuhan, kalau kamu memberi yang terbaik buat Tuhan, apapun persoalanmu, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Itu yang harus kita tahu. Ingat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita buka dulu Alkitab kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Guys, sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2. Sudah dapat ya? Kayaknya ada belum dapat, saya sudah langsung baca. Kalau pegang gawai itu lebih cepat memang. Tinggal tik 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 selesai, terbuka. Yang manual itu yang agak lama. Apalagi kalau Alkitabnya jarang dibuka nih. Lengket-lengket kan. Mana Alkitabnya? Oke, sudah dapat? 1 Petrus 4 ayat 10. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah gitu. Layanilah seorang yang akan lain sesuai dengan apa? Karunia yang dipercayakan kepada kita. Nah, makanya yang punya karunia melayani Tuhan di bidang musik, silakan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Ya kan? Yang punya suara yang bagus, layani Tuhan. Entah jadi worship leader, jadi singer, layani Tuhan. Jangan bilang gini ya, maaf ya, banyak orang Kristen gak mau melayani Tuhan karena apa? Minder sama katakan. Orang minder adalah orang sombong, maaf ya. Orang minder itu orang sombong. Nah, saya mau katakan orang sombong itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan orang minder itu sombong? Karena gini, Tuhan sudah percayakan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, tapi dia nggak mau kasih sama Tuhan. Merasa dirinya nggak mampu, padahal dia mampu. Itu orang sombong, itu orang minder. Makanya gini, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan segenap hatimu. Persembahkan untuk Tuhan, amin. Lanjut. Nah, mengapa kita harus melayani Tuhan? Saya mau katakan gini, karena itu bukti kasih kita kepada Allah. Amin. Bukti kasih kita kepada Allah. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ini agak panjang ya. Saya ceritakan singkat saja. Satu, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan jawab apa? Jawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus? 3 kali. Artinya apa? Bukti kalau engkau mengasihi Tuhan, kau harus melayani Tuhan.
Bukti kau melayani, mengasihi Tuhan, engkau melayani Tuhan. Makanya saya katakan gini, orang yang katanya mengasihi Tuhan, dari mulutnya katakan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi nggak mau melayani Tuhan. Saya mengatakan, pembohong. Kenapa saya kata pembohong? Kalau kau mengasihi Tuhan, kau punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Sekali lagi ya, pelayanan bukan cuma sekedar di mimbar saja. Pelayanan bukan sekedar di mimbar saja. Kalau 3:23 katakan gini, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk siapa? Tuhan. Di rumah kita melayani Tuhan. Mungkin kita cuci piring, lakukan dengan segenap hatimu, seperti kamu sedang melayani Tuhan. Apalagi kamu nyapu, lakukan dengan segenap hatimu, seakan-akan Tuhan mau lewat di situ. Amin. Selanjutnya, next, kita cepat saja, nanti kelamaan betul sampai jam 11 malam, kasihan. Ada yang janjian mungkin. Nah lanjut. Nah, saya katakan gini, ya sering kita dengar ya, pelayanan adalah sebuah kehormatan bukan beban. Tapi saya mau katakan gini, saat engkau melayani, engkau sedang dihormati oleh Tuhan. Luar biasa enggak? Di sini saya sangat diberkati. Mengapa? Saya nyapu-nyapu. Saya ingin nyapu gereja, nyapu apa gitu. Pokoknya ya saya lakukan buat Tuhan lah. Tahu enggak? Tuhan pencipta alam semesta ini, yang ciptakan semuanya, itu kasih penghormatan sama kita. Gimana rasanya gitu? Kira-kira gini, kita lakukan sesuatu, tiba-tiba kita dikasih penghormatan oleh presiden. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Dikasih medali penghormatan, Junso, orang yang hebat. Gimana perasaanmu? Luar biasa. Saya baca ini, saya bayangkan saja, saya katakan luar biasa kalau Tuhan. Saya melayani Tuhan dapat penghormatan dari Allah. Luar biasa. Jujur waktu baca ini, nah, saya punya kebiasaan gini ya. Saat saya di Alkitab, saya baca firman Tuhan dan saya sangat diberkati firman Tuhan itu, saya langsung tulis, Tuhan terima kasih buat janjimu Tuhan. Saya kata gitu. Ya kan? Jadi saya akan tulis seperti ini ya. Yohanes 13 tadi ya. Yohanes 13 ayatnya, enggak ada ayatnya ya, terus ya. Halo, next. Oh ada tuh, nah Yohanes 12 ayat 26, kita buka dulu lah. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Nah, waktu baca hal ini sangat-sangat diberkati. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Luar biasa enggak? Saya langsung tulis Alkitab saya. Layani Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Saya punya iman sendiri ya. Saya tulis, saya punya iman, saya tulis di Alkitab saya. Saat saya baca ayat ini, saya baca ayat ini, tiba-tiba saya dapat janji dari Tuhan dalam hati saya ya. Makanya saya langsung saya tulis, nggak usah saya sebutkan ya. Nanti kalau sudah terjadi, baru saya saksikan lagi. Itu kebiasaan saya. Saya dapat baca firman Tuhan, diberkati sekali, saya tulis. Kenapa? Ini iman saya. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh iman yang pernah saya buat dan luar biasa ya. Suatu saat saya baca firman Tuhan, nah saya masih tulis nih. Saya baca ini tanggal 31 bulan 7 2015. Ya kan? Saya baca firman Tuhan ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang penghargaan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saat baca ayat ini, tiba-tiba Tuhan taruhkan dalam hati saya sebuah janji. Sebuah janji, dan saya tulis apa? Saya tulis nih. Tanggal 4 bulan 6 2016 nanti, itu iman saya ya.
Saya percaya, saya tulis saya percaya, saya amin. Tanggal 4 bulan 6 2016, saya bacanya tanggal 31 bulan 7. Tanggal 31 bulan 7 saya baca 2015 ya. Saya langsung punya iman. Tanggal 4 bulan 6 tahun depan 2016 saya menikah. Saya menikah, saya katakan itu. Iman saya loh. Dan benar. Apa yang saya imani? Saya percaya janji Tuhan. Ya meskipun meleset harinya, 1 hari. Tahun depan tanggal 3 bulan 6 saya menikah dengan Sang Ika. Saya punya iman nih. Terjadi. Kenapa? Ingat, saat kau punya firman Tuhan yang memberkati kamu, catat itu. Imani itu. Makanya saya katakan gini, saat kita mau layani Tuhan, ingat, penghormatan dari Allah itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan saya percaya segala sesuatu yang kita perbuat akan Tuhan buat berhasil. Kalau kau dihormati Allah, ingat, kalau kau dihormati Allah, apapun yang kau berbuat untuk Tuhan akan dibuat berhasil. Dan saya mau katakan, persoalan sekecil apapun, sebesar apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Makanya lakukan bagianmu. Layani Tuhan. Lakukan bagianmu apa? Percaya firman Allah. Dan lakukan bagianmu apa? Melakukan firman Tuhan. Amin. Lanjutnya, nah itu tentang pelayanan. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, next tolong. Hal yang kedua yang saya dapatkan apa? Ikut teladan Yesus. Ya, ikut teladan Yesus. Ayat 15 kita baca dulu tadi. Yohanes tadi ya, Yohanes 14 tadi ayat 15. Yohanes 13 ayat 15-nya. Yohanes 13 ayat 15 dikatakan gini ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ingat, ini perintah bagi kita. Ikut teladan Kristus. Ikut teladan Kristus. Kita orang Kristen, ya namanya kita Kristen ya. Ingat, kita ini orang Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Apa yang sang guru katakan, ya kita buat. Sebagai pengikut ya kita lakukan apa yang si guru kita lagi berbuat. Itu pengikut Kristus. Makanya firman Tuhan katakan gini, ikutlah teladanku, kata Yesus. Aku telah meninggalkan kepadamu sebuah teladan, dan kamu juga harus berbuat demikian. Nah Tuhan suruh kita untuk ikuti teladannya Kristus. Apa saja yang harus kita berbuat? Sangat banyak. Sedikit saja ya, saya mau membagikan sedikit. Lanjut tolong, klik. Langsung tayangkan aja semua. Nah, lanjut. Nah, sampai situ. Teladan seperti apa ya? Saya katakan tadi tentang melayani. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk melayani. Makanya kita pun harus melayani. Amin. Inilah saya katakan tadi, kita harus melayani. Karena apa? Tuhan sudah memberikan teladan terlebih dahulu kepada kita. Engkau pengikut Kristus harus melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Markus 10 ayat 45, kita buka dulu. Markus 10 ayat 45. Benar nih kayaknya. Sudah jam 10. Markus 10 ayat 45. Saya belajar ini 2 malam loh, jujur. 2 malam saya belajar ini. Saya belajar malam pertama sampai jam 1 malam. Malam kedua tadi malam sampai jam 2 malam baru tidur. Jadi pasti saya habiskan. Ini pasti saya habiskan. Saya mempersiapkan yang terbaik buat kita semua malam hari ini, amin. Jadi pasti saya habiskan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat, Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita untuk apa? Melayani. Jadi ingat sekali lagi, kau punya talenta, kau punya karunia yang Tuhan percayakan kepada kamu. Saat ada kesempatan kita melayani di gereja,
Ambil kesempatan itu. Amin. Ambil kesempatan itu. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, rela berkorban. Mau nggak kita berkorban? Terkadang berbicara berkorban itu sangat sakit ya. Banyak orang yang nggak mau. Sakit berkorban ini. Tapi sangat katakan gini, Tuhan mengajarkan kita untuk berkorban juga. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Cepat saja. Kalau mau cepat-cepat, ya cepat-cepat juga buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 13. Sudah? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Mau? Mau? Waduh, nggak siap kalau yang ini nggak. Ingat, berkorban nggak harus memberikan nyawa. Amin. Amin. Nggak harus seperti ini, saya mau katakan. Tapi memang ada saatnya. Kalau memang kita harus mempertaruhkan itu, harus kita berikan. Amin. Ingat, berkorban itu sakit. Entah itu korban waktu, malam hari ini saya percaya kalian korbankan waktu kalian untuk datang beribadah tempat ini. Itu sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Itu sungguh luar biasa. Kita harus berkorban. Ini teladan Tuhan berikan kepada kita. Yang selanjutnya, Tuhan memberikan kita teladan untuk apa? Rendah hati. Seorang yang punya kerendahan hati pasti melayani. Seorang yang punya kerendahan hati, saya mau katakan, pasti dia gampang untuk berubah. Amin. Seorang yang punya kerendahan hati, saya mau katakan gini, dialah orang-orang yang berhasil. Dia orang berhasil. Contohnya siapa? Yusuf. Tahu Yusuf? Yusuf yang diucup itu, yang dipanggil ucup di situ. Bukan ucup yang itu, Yusuf. Bukan Yusuf suaminya Maria, bukan. Yusuf yang satu. Itu banyak sih. Yusuf siapa sih? Ya Yusuf. Yusuf, ya bayangkan dia punya kerendahan hati. Dijahatin oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap mau memaafkan saudara-saudaranya. Bukan cuma itu, orang yang membawa dia, melemparkan dia ke penjara, dia gak kutuk. Ingat, kerendahan hati Yusuf itu luar biasa. Akhirnya apa? Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya kan? Menjadi orang nomor 2 di Mesir, luar biasa. Apapun yang berbuat dia berhasil, kata firman Tuhan. Karena apa? Pertama, dia punya kerendahan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan, dan dia mau taat kebenaran firman Tuhan. Amin. Selanjutnya lemah lembut. Matius 11:29 kita buka dulu lah. Tadi kan kita merendah hati, kita belum baca. Matius 11 ayat 29. Nah, yang kedua sudah kan? Aman ini. Enggak lama nih. Matius 11 ayat 29. Kita baca sama-sama 1, 2. Sudah dapat ya? Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah padaku, kata Yesus. Makanya saya mau katakan nih, sangat banyak teladan Kristus Tuhan berikan kepada kita. Sangat banyak teladan yang Tuhan lakukan kepada kita. Mau nggak kita melakukan hal ini? Tuhan sudah meninggalkan teladan yang terbaik bagi kita. Mengapa kita sebagai pengikutnya terkadang susah untuk melakukan hal ini? Saya katakan susah karena apa? Susah itu bukan definisinya, bukan apa itu ya, teladan itu yang susah, tapi susahnya dari diri kita sendiri. Susahnya bagaimana? Kita ogah untuk melakukan firman Tuhan. Kita terkadang apa ya? Susah saya katakannya. Terkadang kita itu nggak mau gitu, ragu-ragu gitu untuk melakukan firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita lakukan sama-sama. Dan masih banyak teladan lain yang harus kita kerjakan. Kita buka dulu 1 Petrus 2:21. Pokoknya kita buka ayat nih. Kita baca sesuatu, buka ayatnya supaya kita ngerti. Jadi ini bukan kata-kata saya, ini kata firman Tuhan. 1 Petrus 2:21. Sudah dapat? Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini lebih spesifik lagi ya. Tuhan jalan nih. Ada jejak yang tinggalkan buat kita, untuk kita ikuti. Jangan berpaling ke kiri atau ke kanan. Jalannya Tuhan itu lurus. Meskipun terkadang di depan sana banyak duri yang harus kita lewati, banyak batu yang harus kita lewati. Tapi saya mau katakan, jalan Tuhan tetap lurus. Jangan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Ikuti jejaknya. Ikuti jejak Tuhan. Ikutin teladan yang Tuhan sudah tinggalkan kepada kita semua. Jangan teladan yang lain. Makanya gini, sempat saya katakan kepada anak-anak gini, rumah, kira-kira nanti kalau kita meninggal nih, kita dikenal orang sebagai orang yang baik atau sebagai orang buruk? Ngerti gak? Saat engkau meninggal, kira-kira ada yang ngomong begini gak? Wih, waktu dia hidup nih luar biasa. Gereja Petra itu diselesai karena dia. Memang Junsen ini luar biasa baiknya ya. Nanti ya, habis ini traktir kanapen ya. Hari ini Junso yang diangkat-angkat nih. Ya kan? Waktu meninggal nanti kira-kira ada ngomong seperti itu enggak? Wah, Junso tuh baik sekali. Udah ganteng. Atau waktu kita meninggal, orang ngomongin, rasain. Akhirnya pergi juga. Akhirnya enggak ada juga nih orang ini. Apakah seperti itu? Makanya gini, lakukan yang terbaik. Lakukan teladan Tuhan. Ikuti jejaknya Tuhan. Saya percaya gini, bahwa hidup kita pun akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau hidup mau lakukan teladan Tuhan, dimanapun kamu akan jadi terangnya Tuhan. Amin. Selanjutnya, hal yang ketiga, dikatakan apa? Lakukan firman Allah. Ayat 17 Yohanes tadi ya. Kita balik kepada Yohanes tadi. Yohanes 13 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ingat, firman Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Firman Tuhan kita dengar untuk kita lakukan. Firman Tuhan kita terima, kita baca untuk kita lakukan. Yakobus 1 ayat 22 katakan gini. Kita buka dulu lah sama-sama biar kita yakin dengan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2. Hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Kita buka dulu. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. Nah, ada yang tidak dapat Yakobus? Yakobus itu tuh setelah kejadian dan sebelum kitab Wahyu. Sudah dapat kitab Yakobus? Yakobus pasal pertama ayat 22. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Makanya saya katakan nih, firman Tuhan kita dengar, kita lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Tenang saja, baru jam 9. Dengan firman Tuhan lakukan. Makanya saya katakan ini, jangan pernah melupakan firman Allah. Amin. Yakobus 1 ayat 25, ayat 25-nya kita baca. Coba baca ayat 25. Ayat 25-nya kita baca. Yakobus 1 ayat 25. Sudah dapat? Dapat ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras biar orang sebelah kiri kananmu dengar ya. Baca keras biar orang kiri kananmu dengar dan diberkati. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ingat, meneliti hukum yang sempurna dan tidak melupakannya. Ini satu hal yang terkadang kita lupa, yang terkadang kita lakukannya. Banyak orang Kristen baru saja dengar firman Tuhan, keluar dari gereja sudah lupa firman Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini. Maaf ya, bukan menghakimi teman-teman semua, tidak. Bukan menghakimi teman-teman semua, tidak. Tapi sama kali gini, banyak orang Kristen sudah tahu kita harus menjadi terang, garam dunia. Tetapi keluar dari gereja, hidupnya bukan jadi berkat, tapi hidupnya menjadi apa? Batu sandungan buat orang lain. Banyak orang Kristen yang harusnya menjadi berkat, banyak orang Kristen yang harusnya menjadi terang dunia, bukan jadi terang dunia, tapi sungguh-sungguh menjadi apa? Batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, firman Tuhan apa yang didengarkan? Ingat, firman Tuhan yang kamu dengarkan hari ini. Hari ini kita dengar firman Tuhan, jangan kita lupakan. Memang benar saya mau katakan gini, memang benar secara manusia loh ya. Apa yang kita dengar hari ini, besok atau lusa sudah banyak yang kita lupa. Jujur saja, kalau pun demikian. Saya mau tanya ini, ada masih ingat firman Tuhan hari Minggu kemarin? Pak Gembala ada ingat? Ada ingat? Saya pun lupa ingat. Kalau diingat, oh iya ingat. Tapi kalau mencoba ingat apa ya kemarinnya, terkadang kita lupa. Ya, terkadang kita lupa. Ada yang ingat firman Tuhan 3 bulan yang lalu sebelum COVID, 4 bulan yang lalu sebelum COVID, ada ingat? Ada ingat? Nah, satu ini ya. Ada yang ingat gak firman Tuhan yang kalian pengen bagikan di malam tahun baru tempat ini? Ada yang ingat? Itu pun dulu kan. Tapi saya mau katakan gini, firman yang telah kita dengarkan di masa lalu, itulah membuat kita tetap kuat sampai hari ini. Amin. Belajar untuk tidak melupakan firman Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Saat terjadi sesuatu dalam hidupmu, saat engkau menghadapi sebuah persoalan yang luar biasa beratnya, apakah kita masih mencari kebenaran firman Tuhan atau yang lain? Saat kita punya persoalan, apa kita minta solusi kepada orang-orang yang tidak kenal Kristus atau cari solusi dari firman Allah? Karena jujur, banyak orang ada masalah sedikit, curhat sama temannya yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya apa? Dapat masukan yang tidak baik. Contoh beberapa waktu yang lalu, ya ada sedikit sedikit salah paham. Terus anak ini dia curhat sama temannya, yang tidak kenal Kristus. Temannya bilang apa? Oh memang kakakmu tuh seperti ini. Wah enggak aja pilih kasih tuh. Ingat, solusi seperti ini bukan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Makanya apakah saat kita dalam persoalan kita masih mencari Tuhan atau tidak? Itu maksudnya. Apakah kita melupakan firman atau tidak? Nah, saya berharap begini, apapun persoalan yang kamu hadapi hari-hari terakhir ini, kita pun sama. Kita semua sedang dalam persoalan. Tapi apakah kita masih mencari Tuhan atau tidak? Saya percaya gini, saya tuh masih yakin kok, masih percaya kok. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Sedikit mengingatkan firman Tuhan yang saya bagikan di malam tahun baru. Di malam tahun baru ya, Yakobus juga, dekat-dekat aja kok. Kitab Yakobus, saya katakan gini kepada kita semua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayang karena pertukaran. Saya mau katakan, anugerah yang sempurna dan semua yang baik akan tercurah dalam kehidupan kita.
Amin. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan gini, di atasnya firman Tuhan katakan gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ingat ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya apa? Hari ini kita dapat cobaan yang luar biasa, tapi setiap orang bertahan dalam cobaan ini dan dia dapat titik Tuhan adalah orang-orang yang tahan uji. Saya mau katakan, Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan bagi kita semua. Amin. Tuhan sudah menyiapkan anugerah yang sempurna akan dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Ingat, jangan pernah lupakan firman Tuhan. Selanjutnya, next, klik. Nah, jangan menunda-nunda untuk taat firman Allah. Jangan ditunda-tunda, jujur. Jangan pernah menunda saat engkau dengar firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 8, buka dulu. Ibrani 3 ayat 8. Dapat baca ya sama-sama, 1 ayat 8 mulai, kita ayat 8 dulu kita baca ya, ayat 8-nya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Ada ayat 7, dari ayat 7 kita baca, ayat 7-nya dulu. Kita baca ayat 7 dan 8. 1 2 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 15 baca. Ayat 15. 1 2 3. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat pasal 4 ayat 7. Pasal 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Pasal 4 ayat yang ke-7. Ibrani 1 2 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Makanya saya katakan, jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Jangan katakan saya belum siap. Maaf ya, terkadang orang Kristen gak mau melakukan firman Tuhan, katanya saya belum siap. Dikatakan ayo melayani, saya belum siap. Ayo jadi terang, saya belum siap. Maaf ya, Tuhan akan pernah berfirman kepada kita, Tuhan tidak akan pernah memberi perintah kepada kita kalau Tuhan belum memberikan kemampuan untuk kita melakukan firman itu. Jadi saat Tuhan berfirman, saat Tuhan memberi perintah kepada kita, sudah ada kemampuan, ada kekuatan untuk melakukan firman itu. Amin. Sudah ada kekuatan. Makanya saya bilang jangan tunda-tunda lagi. Jangan bilang belum siap. Karena apa? Tuhan sudah memberi kemampuan kepada kita, artinya kita sudah siap. Tuhan sudah beri kekuatan terlebih dahulu kepada kita, artinya kita sudah siap untuk melakukan firman Tuhan itu. Jadi jangan pernah nunda-nunda firman Tuhan. Amin. Ayo, jadi terang. Aduh, kok belum siap? Apalagi dibilang gini, apa? Apalagi kalau kita dikasih firman seperti Yunus ya. Ingat Yunus? Ingat kisahnya Nabi Yunus? Pergilah ke mana? Niniwe. Tahu nggak Niniwe itu? Niniwe itu bangsa yang besar, bangsa yang sangat membenci orang Israel. Kira-kira kalau kita diutus seperti itu mau nggak? Kalau ini orang Israel, contoh ini. Ayo pergi ke Niniwe. Niniwe itu bangsa yang sangat membenci orang Israel. Ketemu orang Israel potong gitu. Kira-kira mau nggak? Yunus pun nggak mau. Dia Nabi Tuhan tapi nggak mau. Karena apa? Ya saya mau katakan dia punya alasan sendiri untuk tidak pergi ke sana. Salah satu alasannya karena apa? Orang Niniwe sangat membenci orang Israel. Kira-kira kita mau? Tapi saya luar biasa yang gini. Terkadang saat kita menunda firman Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan tidak akan bakal gagal dalam hidupmu. Sepintar-pintarnya kita menunda firman Tuhan, tapi saya mau katakan,
firman Tuhan akan tetap dinyatakan dalam hidupmu. Yunus tadi, dia mencoba lari, dia mencoba tidak pergi ke Niniwe. Akhirnya apa? Dia harus masuk dalam pencobaan yang luar biasa, sampai harus ditelan oleh ikan. Apakah kita tunggu dulu masuk dalam pencobaan baru melakukan firman Tuhan, atau saat kita dengar firman Tuhan langsung kita lakukan? Pilihan ada sama kita. Memilih yang mana? Dengar firman Tuhan langsung lakukan, atau dengar firman Tuhan antar aja, tiba-tiba ada persoalan baru mau cari Tuhan, baru mau melakukan firman Tuhan? Apa seperti itu? Lanjut. Jangan menolak Tuhan. Amin. Mengapa saya tulis jangan menolak Tuhan? Saat engkau menolak melakukan firman Allah, ingat, saat engkau menolak melakukan firman Tuhan, sama katakan saat itu juga engkau sedang menolak Tuhanmu. Saat engkau menolak percaya firman Tuhan, saat itu juga engkau menolak percaya kepada Tuhanmu. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1 katakan gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu, ya Tuhan itu sendiri. Saat kita menolak firman Tuhan, tandanya kita sedang menolak Tuhanmu. Dan ya, kitab Lukas katakan apa? Injil Lukas katakan gini, siapa menolak Tuhan, Tuhan akan menolak engkau. Saat engkau menolak firman Allah, maaf ya, maka Tuhan pun akan menolak engkau. Hati-hati. Hari ini pilihan kita. Ini pilihan kita. Kita mau memilih untuk melakukan firman Tuhan. Itu pilihan kita. Hari ini kita punya pilihan nih. Melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini, atau kita menunda-nunda, ataukah kita menolak, itu pilihan kita. Tapi saya mau katakan, setiap pilihan akan menentukan masa depan kita seperti apa. Amin. Pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Lanjut tolong. Makanya saya selalu katakan ini, barang siapa melakukan firman Allah pasti diberkati. Amin. Amin. Saya percaya kita sudah baca firman Tuhan ini, Ulangan 28 ayat 1. Sudah sering kita baca. Coba kita dulu. Ulangan pasal 28 ayat 1. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Ya, sekali lagi ya kita baca sama-sama ya. Ulangan 28 ayat yang pertama. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Satu, belum ya? Masih ada yang mencari? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang berkat. Ingat, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Allah dan melakukan dengan setia, saya percaya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel akan semakin dilimpahkan dalam kehidupanmu. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usahamu. Kita semua pengen diberkati hal ini. Kuncinya satu, dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Amin. Amin. Makanya sering saya katakan gini, Tuhan tidak akan memberi perintah kepada kita jikalau Tuhan belum memberi kekuatan kepada kita. Amin. Dan satu hal lagi yang sering saya katakan, di hadapan Tuhan bukan seberapa banyak firman Allah yang engkau dengarkan. Ingat, di hadapan Tuhan bukan seberapa banyak kebenaran firman Allah yang engkau hafalkan. Tapi saya mau katakan gini, di hadapan Tuhan sudah seberapa banyak kebenaran firman Allah yang engkau lakukan dengan setia. Amin. Makanya firman Tuhan Matius 5:20 katakan gini,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, engkau tidak layak bagiku, kata Tuhan. Mengapa? Saya mau katakan gini, ahli Taurat tahu firman Tuhan, tahu firman Tuhan kan? Tahu, namanya ahli Taurat. Ahli Taurat ya rajin melayani, rajin. Ahli Taurat rajin berdoa, rajin. Bahkan di depan umum dia berdoa. Nah ini standar kita ya, atas standar kekristenan kita. Coba kita buka kitab Matius. Iya, Matius pasal 5 ayat 20. Nah ini saya mau katakan standar bagi kita ya. Ya standarnya tinggi nih. Standarnya tinggi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Matius 5 ayat 20. Sudah dapat? Ini firman Tuhan ya, bukan kata nopennya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, dari standar kita nih. Ahli Taurat tahu firman Allah, bahkan hafal firman Tuhan. Ahli Taurat rajin berdoa, bahkan di depan umum. Ahli Taurat apalagi rajin melayani dalam bait Allah. Nah, 3 standar ini apa kita sudah lakukan? Kita sudah rajin firman Tuhan, baca firman Allah? Sudah rajin berdoa belum? Sudah rajin pelayanan belum? Kalau kita tidak lebih benar pada mereka, maka firman Tuhan katakan apa? Engkau tidak dapat tempat dalam kerjaan surga. Standar kita ini. Kita pun harus tahu firman Tuhan, amin. Amin. Kita pun harus rajin berdoa, amin. Kita pun harus rajin apa? Melayani. Dan satu hal lagi, kita harus rajin melakukan firman Allah. Amin. Karena gini, ahli Taurat tahu firman Allah, tapi dia tidak percaya sepenuhnya firman Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan datang, Mesias akan datang, tapi dia tidak percaya. Dia tahu bahwa keselamatan itu dari Mesias, keselamatan diberikan Allah bagi orang percaya. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak percaya. Makanya saya katakan, di hadapan Tuhan bukan seberapa banyak kebenaran firman Allah yang kamu dengarkan, tapi di hadapan Tuhan seberapa banyak firman Tuhan yang telah kamu lakukan dengan setia. Amin. Tutup Alkitab kita. Saya minta dong pemain musik. Mungkin kita tahu lagu ini, mungkin kita tahu lagu ini ya. Terima kasih Tuhan. Kalau tahu kita angkat sama-sama ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sering tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang. Terima kasih Tuhan. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri ke napi.
Terima kasih Tuhan. Masa teman-teman bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang mari masing-masing kita koreksi hati kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat kita? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita tetap mengikuti jejaknya Tuhan? Terima kasih Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku memahami Tuhan, ajarku benar Tuhan. Ajar kami memahami Tuhan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa. Biarkan Tuhan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami percaya Bapa, buat segala yang terbaik Tuhan Engkau telah sediakan dalam hati kami Tuhan. Ini kami Bapa. Katakan dengan segenap hati-Mu, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ini kami Tuhan. Bagimu aku rela hati menghamba. Yes, God. Sekali lagi, biarkan Tuhan disenangkan dengan pujian-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,